penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya di kota calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Saburai Jua akan melakukan observasi, coaching, pra-observasi, supervisi akademik, dan pasca observasi terhadap rekan kerja saya. Saya Afdelia Christine Renhat, kawan sejawat ibu kota, unit kerja SD Gemit Kodai. Guru penggerak Indonesia Maju. Kita sama-sama. Guru penggerak Indonesia Maju. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dwi Kota, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Saburai Jua, unit kerja SD Gemit Kodai. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ibu Dela. Beliau adalah guru kelas 2. Selamat pagi Ibu Dela, apa kabar hari ini? Selamat pagi Ibu, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Ya, puji Tuhan, kabar saya juga baik Ibu. Terima kasih Ibu Dela pada kesempatan kali ini. Saya akan melakukan wawancara dengan Ibu berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Adapun tujuan diadakan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Dan mengapa saya melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan, saya mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu dengan mengamati gambar, peserta didik mampu mempercayai kehadiran orang tua atau orang yang lebih tua sebagai wakil Allah di dunia dengan tepat dan benar. Oke, baik Ibu Dela. Jadi dengan mengamati gambar, peserta didik mampu mempercayai kehadiran orang tua atau yang lebih tua dengan tepat dan benar. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan? Baik Ibu, untuk area pengembangan di sini ada dua. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang saya lakukan lebih ke student center daripada teacher center. Untuk area yang kedua, saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk area pengembangan aspek pengetahuan, yaitu saya mengharapkan siswa dapat menerima orang tua sebagai orang tua atau orang yang lebih tua sebagai wakil Allah di dunia dengan tepat dan benar. Dan untuk pengembangan aspek keterampilan, saya mengharapkan siswa dapat menunjukkan sikap atau tindakan mempercayakan orang tua sebagai wakil Allah di dunia dengan baik dan benar. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu yang
pertama, sistem pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa. Kemudian area pengembangan yang lain yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa, di mana ibu mengharapkan peserta didik atau siswa yang pertama itu menerima kehadiran orang tua atau yang lebih tua, dan juga menunjukkan sikap mempercayai kehadiran orang tua atau yang lebih tua dengan tepat dan benar. Dari area pengembangan yang ibu lakukan, bagaimana ibu menerapkannya di dalam kelas, baik dari strategi maupun model pembelajaran yang diterapkan. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin ibu lakukan? Baik Ibu, terima kasih. Untuk strategi, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang disatukan pada sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sosial dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya itu. Sedangkan untuk model pembelajaran, saya menggunakan model PBL. Dan yang terakhir, metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Terima kasih Ibu. Jadi strategi pembelajaran yang Ibu terapkan yaitu strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional, kemudian menggunakan metode pembelajaran PBL dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan ya Bu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti di kelas? Baik Ibu, media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu media gambar dan LKPD. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan jam berapa? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran pada hari Sabtu di kelas 2 pada jam pertama. Baik Ibu, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi. Saya akan melihat, mencatat hal-hal apa yang akan terjadi di dalam kelas nanti. Maka setelah itu kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri percakapan ini, hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini? baik Ibu, terima kasih. Dari percakapan tadi, saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan-persiapan yang memang harus saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran, seperti menyiapkan bahan ajar, metode, media, serta strategi pembelajaran agar saya lebih mudah untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan ya, dan kerjasamanya juga Ibu yang bersedia untuk melakukan wawancara observasi. Sampai bertemu di kelas pada observasi kelas ya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Apa kabar hari ini? Kita lihat Tepung apa kabar? Tepung apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Oke. Tadi pagi siapa yang sarapan pagi?
Kita semua. Oke, maju ke depan. Nanya. Sebelum nanya berdoa, kita menyanyi Yesus sayang semua. Tahu? Semua tahu? Oke.
lanjut umur. Yang berikut, kita akan bagi di dalam 4 kelompok. Bagi 4 kelompok untuk menyusun ayat Alkitab dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Bagi 4 kelompok. Diskusikan menyusun ayat Alkitab dari Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Susun ini ayat, susun. Langsung di sini. Johnson dari sini. Oke, langsung 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyertakannya, untuk diskusi. Ada yang belum mengerti cara diskusinya atau cara mengerjakannya? Ada yang belum mengerti? Kalau yang belum mengerti, angkat tangan. Kelompok mana yang belum mengerti? Semua sudah mengerti? Sudah, Bu. Semua sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, silakan kerjakan waktu 5 menit dari sekarang.
Oke, terima kasih Kakak Radit. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya, silakan dulu Kakak Radit. Oke, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Ayo kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dong. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Waktu dipersilakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayahmu di tanah, umurmu, Tuhan kepadamu, ibumu, hormatilah, dan supaya jangan lanjut diberikan ayahmu. Dari kata-kata yang di atas tadi menurut kelompok kami yang benar adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikannya. Tepuk tangan untuk mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 4. Ayo kelompok 4 maju presentasikan hasil kerja kelompok 4. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya Tuhan, kepadamu ibumu hormatilah dan supaya yang lanjut diberikan Allah. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Oke, terima kasih kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Silakan duduk tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang ada yang mau memberi usul saran dong dari semua kelompok atau? Oke, silakan Farel. Saya dari hasil tema barang, tema kelompok baik. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Farel. Oke, tepuk tangan untuk terima kasih banyak sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan jawaban yang dipresentasikan oleh anak-anak semuanya benar. Oke, selanjutnya kita kembali ke materi kita yaitu menghormati orang tua. Menghormati orang tua dan pembelajaran adalah peserta didik mampu percaya kehadiran orang tua sebagai wakil Allah. Karena orang tua kita adalah wakil Allah dan arti kita harus menghormati. Ada di sini yang melawan orang tua? Ada kok? Ada. Oke, mulai sekarang berubah. Kita harus menghormati
kita adalah wakil Allah. Kita membaca dari Keluaran 20 ayat yang ke-12, menghormati orang tua. Ibu mau tanya, contoh menghormati orang tua itu seperti apa? Membantu, apa lagi? Memberi salam, apa lagi? Ya? Apa lagi? Membantu, memberi salam, apalagi contoh menghormati orang tua. Iya, bantu nenek cuci kaki, apalagi? Ya. Oh, kalau orang tua sakit, bantu orang tua. Bantu orang tua di sini kalau ada sakit itu ambil air minum obat, ambil makan, mau makan. Adikku udah bilang bantu orang tua untuk masak. Dari kita punya materi yang tadi, anak-anak sudah mengerti bahwa menghormati orang tua itu contohnya adalah membantu orang tua. Membantu orang tua di sini membersihkan tempat tidur sendiri. Jangan sampai masih ada yang untuk membersihkan tempat tidur nanti orang tua di sini. Sekarang kita belajar bahwa kita harus mandiri. Terus yang berikut, menghormati orang tua, memberi salam, berdoa kasih orang tua. Berdoa kasih orang tua, minta Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus kasih kekuatan, kesehatan kepada kita punya orang tua. Karena kita punya orang tua ini adalah wakil Tuhan di dunia. Kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup, bagaimana perasaan anak-anak di dalam mengikuti pelajaran ini? Oke, terima kasih untuk Adik Putra. Tepuk tangan untuk Adik Putra merasa senang mengikuti pelajaran hari ini. Yang lain senang, Bu? Senang, Bu! Pelajaran untuk minggu depan adalah peserta didik mampu bersikap hormat kepada orang tua dan yang lebih tua. Peserta didik mampu bersikap hormat kepada orang tua dan yang lebih tua. Itu kita akan belajar minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Sebelum kita berdoa, mari kita puji Tuhan. Yesus sayang padaku, semua tepuk tangan. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun berkebenaran aku rindu milikmu. Tuhanku sayang padaku, hidup di mana di dalam Alkitab. Orang maju amin. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang Dan bahagia, perkenalkan nama saya Wikota, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sabure Jua, unit kerja SD Gemit Bodai. Di sebelah kiri saya ada rekan sejawat Ibu Afdelia Reinhardt dan didampingi oleh Ibu pengajar praktik Ibu Marcelina Kenny. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di tempat ini.
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saat ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan kerja saya, Ibu Abdelia Reinhard. Beliau adalah guru kelas 2 pada SD Gemit Bodai. Selamat pagi Ibu Dela. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Ibu Dela? Puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar saya juga baik. Kita percaya kita baik dan sehat ini bukan karena kita hebat, tetapi karena penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kegiatan yang telah berlalu, kegiatan supervisi yang dilakukan oleh saya, saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas dengan tujuan, yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu Dela. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Dela terkait dengan proses pembelajaran yang telah berlangsung? Baik Ibu, ini baru pertama jadi rasanya tegang. Tapi saya merasa senang sekali sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Dela. Walaupun merasa sedikit tegang, merasa grogi, tapi prosesnya bisa berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu tentang area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Ibu, saya pikir untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang saya lakukan itu berpihak kepada siswa daripada guru. Untuk yang kedua, saya menggunakan dua aspek yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk area pengembangan aspek pengetahuan, yaitu saya mengharapkan siswa mampu menunjukkan sikap menghormati orang tua atau orang yang lebih tua sebagai wakil Allah di dunia dengan benar dan tepat. Dan untuk area pengembangan aspek pengetahuan keterampilan, saya mengharapkan siswa mampu menerapkan sikap menghormati orang tua atau orang yang lebih tua sebagai wakil Allah di dunia dengan benar dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa Ibu Dela, ada pengembangan yang dilakukan yaitu berpusat pada siswa. Nah, kemudian area pengembangan yang lain yaitu dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kira-kira menurut Ibu Dela, sudah sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum? Puji Tuhan Ibu, tapi menurut saya berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangan yang saya alami ketika saya melaksanakan proses pembelajaran. Terima kasih Ibu Dela. Jadi menurut Ibu Dela sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa saja kekurangan yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu di kelas? Baik Ibu, menurut saya kekurangan atau hambatan yang saya hadapi yaitu saya masih menemukan siswa yang pasif. Artinya tidak mau terlibat dalam kegiatan kolaborasi bersama teman. Jadi murid di sini kurang aktif lah dalam kelas. Baik Ibu, jadi kekurangan atau hambatan itu Ibu rasa selama proses pembelajaran itu masih menemukan siswa yang kurang aktif. Bisa diartikan bahwa mereka hanya mengandalkan teman dalam kelompok.
Kira-kira mengapa hal itu terjadi, Ibu? Dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu, mereka tidak mau berkolaborasi, mereka tidak mau terlibat dalam diskusi. Mungkin yang pertama mereka belum terbiasa dengan kegiatan yang saya berikan ini. Mereka terbiasa dengan tugas individu saja tanpa membiasakan diri dengan tugas kelompok. Jadi mereka berpikir dengan adanya berkelompok, mereka ada kesempatan untuk bermain. Mereka pikir ada teman yang mengerjakannya. Jadi, dan di sini juga saya rasa kurang menguasai kelas, sehingga ada beberapa siswa yang merasa bahwa mereka kurang diperhatikan. Baik Ibu, jadi dari hasil pemaparan Ibu bahwa ada 2 faktor yang menurut Ibu siswa atau murid bersikap pasif atau kurang aktif, yaitu tidak terbiasa dalam kegiatan kelompok, sehingga ketika anak-anak dikelompokkan dalam kelompok mereka tergantung pada teman saja. Kemudian yang kedua, kurangnya guru dalam menguasai kelas, sehingga kelas menjadi tidak nyaman atau menjadi gaduh. Kira-kira apa saja rencana tindak lanjut Ibu ke depannya agar kekurangan ini tidak terjadi lagi? Ya, rencana tindak lanjut untuk ke depannya saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan saya menerapkan 3 aspek gaya belajar, yaitu auditor, visual, dan kinestetik. Kegiatan ini harus didampingi dengan strategi belajar yang lain, strategi belajar yang menyenangkan, strategi belajar yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga anak tidak bersikap pasif lagi selama belajar. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Dela. Ini rencana yang bagus yang akan Ibu lakukan ke depannya, yang pada saat proses pembelajaran berlangsung, Ibu akan tetap melakukan kenyamanan gaya belajar mereka, yaitu auditorial, visual, dan kinestetik, supaya mereka menikmati dan bersikap tidak pasif. Mudah-mudahan rencana Ibu yang Ibu sampaikan dapat berjalan dengan baik dan terrealisasi. Kira-kira kapan Ibu Dela akan melakukan perubahan terhadap rencana yang Ibu sampaikan tadi? Baik Ibu, waktu dan tempatnya saya akan jadwalkan Ibu pada pembelajaran berikutnya di hari besok, atau akan dilakukan dalam setiap pembelajaran. Saya akan mencoba menerapkannya agar proses pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Dela atas kesempatannya, kesediaannya dalam supervisi yang dilakukan, dan dalam percakapan pasca observasi ini kita sama-sama bergandengan tangan untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih Ibu Dela, sukses selalu untuk kita. Terima kasih banyak juga Ibu.